Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tania Esa Fajrin, NRP 160317089. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan jawaban kuis responsi fisika saya, yang terdapat 5 soal dan beberapa soalnya beranak, yang akan saya jelaskan melalui media ini. Mohon maaf sebelumnya jika displaynya kurang apik atau semacamnya karena uh, deadline yang mepet sehingga saya harus menggunakan media seadanya dan seefisien mungkin agar bisa cepat diupload seperti itu. Saya mulai untuk nomor 1. Di sini ada nomor 1A, B hingga E. Nomor 1, saya akan share screen saja biar lebih enak. Nah ini, untuk nomor 1, soalnya adalah pada suatu pertandingan sepak bola, pemain A memberikan umpan lambung kepada pemain B yang berjarak 15 meter darinya dengan sudut 53 derajat dan diketahui V0-nya 20 m per S dan G-nya menggunakan 10 m per S kuadrat, bukan 9,8. Nah, pertanyaan untuk 1A yaitu berapa lama waktu bola melambung di udara. Nah, untuk 1A ini bisa kita cari dengan rumus, tadi diketahui dulu ya, biar lebih gampang. Diketahui G-nya 10 m per S kuadrat, θ-nya 53, P0-nya 20. Sehingga untuk yang nomor A, 1A, untuk mengetahui berapa lama waktu bola melambung di udara, kita bisa mencari dengan rumus T sama dengan 2 V0 sin theta per G. 10 ini G ya. Ini saya sudah masukkan langsung ke angkanya gitu. 2 V0 sin theta G. Jadi kita masukkan 2 V0 20 sin 53 per G tadi 10. Nah, sehingga menghasilkan jawaban 3,194. Kita lihat di Google Form, ternyata tidak ada 3,194. Ada 3,11 dan 3,2. Sehingga kita bulatkan 3,194 menjadi 3,2. Jawabannya ini. Oke, selanjutnya untuk soal 1B, pertanyaannya masih sama. Maksudnya keterangannya masih sama. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan bola ketika tepat sebelum menyentuh tanah? Kecepatan bola ketika tepat sebelum menyentuh tanah. Nah, ini kita cari V-nya. Kita mau mencari V, tapi sebelum itu kita harus mencari VY dan VX terlebih dahulu. Di mana untuk mencari VY, kita bisa menggunakan V0 sin theta GT. Sin karena Y kan ya. Terus kita bisa masukkan 20 sin 53, 10 kali 3,194. Kita masukkan angka-angkanya, kita menghasilkan angka min 16,04. Sedangkan untuk Vx-nya, V0 cos theta menghasilkan angka 12. Sehingga kita masukkan ke rumus pencarian sesungguhnya, yaitu pencarian V-nya, di mana akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Vx-nya kita masukkan 12 kuadrat tambah min 16,04 kuadrat. Kita akar, sehingga menghasilkan 20,03 M per S. Kita lihat di Google Form. Sebentar, saya cari karena ini mengacak. Nah, ini untuk 1B, dia nggak ada exact kayak koma-koma gitu. Jadi kita harus bulatkan juga. Di sini kan 2,03. Karena 0,3, jadi kita bulatkan ke bawah, sehingga 20 M per S jawaban di sini. Oke, next. Untuk soal yang 1C, kita lihat pertanyaannya, pernyataannya sama. Pertanyaannya yaitu berapa jarak yang harus ditempuh pemain B untuk mencapai bola tersebut. Jadi nyari jarak. Kita bisa peroleh dengan mencari X-nya. Nah, sebelum mencari X-nya, kita harus mencari X max-nya, di mana rumusnya V0 kuadrat sin 2 theta, atau ini biar lebih gampangnya bisa teman-teman pakai 2 sin theta gitu ya, biar nggak di tengah-tengah duanya gini, per G. Lalu kita masukkan V0-nya 20 sin 2 sin 53 per 10, sehingga menghasilkan 38,45 M.
Nah, setelah kita mendapatkan X max-nya, kita cari X-nya dengan X max tadi dikurangi 15. 15 ini diperoleh dari mana sih? Nah, itu dari soal. Ini kan yang berjarak 15M. Jadi X max tadi dikurangi 15, sehingga memperoleh 23,45M. Itu untuk soal yang nomor 1C. Kita cari soal 1C. Nah, ini. 23,45 kan hasilnya. Ini cuma ada satu angka di belakang koma, sehingga kita pilih 23,4. Ini sangat rancu, jadi harus teliti banget. Ini ada 24,3, jadi kayak cuma kebalik gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti. Oke, dan kita lihat yang D. Itu pernyataannya masih sama, tapi yang ditanya adalah berapakah kecepatan minimum pemain B jika hendak menggapai bola tepat sebelum bola menyentuh tanah. Anggap kecepatan B konstan dan B mulai berlari bertepatan dengan ditendangnya bola. Nah, untuk nomor D kita bisa cari dengan rumus S sama dengan V kali T. Nah, kita kan mencari V-nya sehingga rumusnya S per T. Nah, S itu kita peroleh dari hasil sebelumnya, dan T-nya kita peroleh dari yang soal nomor A tadi. Yang kita bulatkan menjadi 3,2 T-nya, sehingga menghasilkan 7,3125 M per S. Kita lihat, ternyata di sini lengkap, jadi kita pilih 7,3125 ini ya. Ini kalau yang bingung kok udah ada jawabannya gitu. Nah, tadi saya sempat nge-record, tapi ada kesalahan teknis, jadi saya harus nge-record ulang gitu. Oke, tadi yang D, kita menuju yang E. Nah, untuk pertanyaan yang E, apabila pemain B tidak mampu menerima bola tersebut sebelum menyentuh tanah, maka berapakah tinggi pantulan bola jika koefisien restitusi tanah sebesar 0,8? Nah, ini kita bisa cari, pertama-tama kita cari H max terlebih dahulu dengan rumus tan 0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita masukkan tan 0 kuadrat berarti 400, sin kuadrat 53 per 2 kali G, G-nya 10, 2 kali 10, 20, sehingga menghasilkan 12,8 meter. Nah, H max ini kita masukkan ke rumus E ini, dan rumus E adalah akar dari H per H max, gitu ya. Nah, E ini adalah 0,8. 0,8 ini dapat dari mana sih? Dapat dari soalnya tadi, keterangan tadi. Restitusi tanah sebesar 0,8. Maka 0,8 sama dengan akar H1, H terserah, per 12,8 yang kita dapatkan dari H max. Lalu agar akar hilang kita kuadratkan 0,8-nya, lalu ketika dihitung memperoleh 8,193 meter untuk jawaban nomor 1 yang E. Kita cari nomor 1. Oke. Nah, ini 8,192 ada di sini ya, bukan 193. Ya mungkin itu perbedaan pembulatan saja. Jadi kita pilih 8,192 meter di nomor 1E ini. Lalu next kita ke soal nomor 2. Ini masih ada 5 soal, dan ada beberapa soalnya yang beranak. Oke, soalnya yaitu terdapat mobil yang melaju dengan kecepatan 72 km per jam. 100 meter di depan mobil tersebut terdapat tikungan dengan jari-jari 20 meter dan sudut kemiringan 30 derajat. Kita memakai G di sini 10 meter per second kuadrat. Pertanyaan untuk 2A, berapakah besar kecepatan yang harus terjadi agar mobil tidak selip saat melalui lintasan? Nah, kita lihat untuk 2A. Nah, ini kita zoom biar lebih ini. Kita terus dulu diketahuinya ya. Tadi dari soal tersebut kita bisa diketahui R-nya 20M, tetanya 30, G-nya memakai 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk soal A, kita bisa menggunakan rumus sigma F sama dengan V kuadrat per R. Nah, kita jabarkan di sini sigma F-nya menjadi N sin theta sama dengan M V kuadrat per R. N yang kita jabarkan lagi menjadi M kali G
per cos theta sin theta sama dengan M V kuadrat per R. Nah, lalu sama-sama M bisa dicoret. G kita masukkan 10, sin 30, cos 30, sehingga seperti ini. V-nya kita masukkan tetap V, karena yang dicari V. R-nya kita masukkan tadi di soal 20. Nah, ini dikali silang, sehingga 20 akan dikali 10 sin 30, menghasilkan 100, cos 30 dikali dengan V kuadrat, sehingga menjadi seperti ini. Cos 30 0,86. Nah, sehingga ketika dicari V kuadrat, sehingga menjadi seperti ini, kita mencari V-nya ada, sehingga diakar dari hasilnya. Lalu hasilnya yaitu 10,745 M per S. Seperti itu. Kita cari di sini soal nomor 2A. Jawabannya apakah ada 10,745. Kita 745 ya. Nah, ini ada 746. Nggak apa-apa, mungkin beda satu angka di paling belakang aja. Mungkin berbeda pembulatan. Lalu next, kita lihat soal 2 yang B. Berapakah, pernyataannya masih sama ya. Terus soalnya adalah berapakah besar pelambatan yang harus dilakukan agar mobil tidak selip saat melalui lintasan. Nah, ini untuk 2B kita bisa menggunakan rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di sini VT-nya kita masukkan 10,745 yang tadi, terus V0 diketahui tadi 20 kuadrat, tambah 2A kali 100. Terus kita hasilkan, sehingga memperoleh A 1,42275. Ini harusnya min ya, karena kan ini min bagi 200, min 284,50 dibagi 200, sehingga hasilnya tetap min 1,42275. Ini saya kurang min, mohon maaf. Jadi hasilnya adalah A sama dengan min 1,42275 M per S kuadrat. Kita lihat untuk soal 2B. Kita lihat sebentar, 2B. Ini tadi hasilnya 1422. Ini ya, kita jadi 1421. Mungkin beda pembulatan sekali lagi. Ini min 1421, M per S kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk nomor 2 sudah selesai karena soalnya cuma A sama B. Lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 tidak ada beranak, jadi cuma soal ini. Benda seberat 10 kg hendak dinaikkan ke atas panggung. Ketinggian panggung tersebut adalah 0,6 meter. Jika benda tersebut dinaikkan dengan bantuan bidang miring sepanjang 1 m, diketahui koefisien gaya geseknya 0,2, gambarkan pula gaya-gaya yang mempengaruhi benda, G sama dengan yang dipakai yaitu 10 meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya berapakah usaha yang diperlukan untuk menarik benda tersebut ke atas panggung? Nah, untuk nomor 3, pertama kan tadi disuruh gambarkan gaya-gayanya terlebih dahulu. Nah, ini kan tadi dibilang bidang miringnya 1 m, di sini 1 m, lalu tingginya 0,6, di sini tetanya, sudutnya. Nah, ini kan bendanya. Jadi yang ke atas tuh N, yang ke bawah tuh W, lalu berarti ke sininya W sin theta, dan ke sininya W cos theta. Nah, pertama-tama kita akan nyari sudutnya terlebih dahulu. Nah, jadi caranya sin theta sama dengan 0,6 yang sini per 1. Kita kan mau nyari ini. 0,6 per 1, sehingga menghasilkan sudut 37. Lalu kita masukkan ke EA tambah WF sama dengan mutlak WF sama dengan EB. Kita jabarkan EA itu menjadi ini, terus kita jabarkan semuanya, sehingga menghasilkan, setelah dijabarkan kita masukkan, yang selain WF juga kita pindahkan ke kanan, sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Dan hasil akhir WF-nya akan menghasilkan 760 Joule.
setelah dihitung tadi dihitung dan dibawa ke kanan tadi. Kita lihat untuk soal nomor 3. Bentar. Ini ya. Kelewatan. 760 Joule. Jadi tepat. Oke. Next, soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, 4A nggak akan dibahas karena ada kerancuan soal, jadi nomor 4A bonus. Kita lanjut ke 4B. Mobil A yang bermassa 100 kg dan mobil B yang bermassa 150 kg yang saling berjarak 100 m. Apabila mobil A yang mula-mula diam kemudian bergerak menuju mobil B dengan kecepatan maksimum sebesar 36 km per jam dengan posisi mobil B diam, yang ditanya yaitu untuk soal B, berapakah kecepatan akhir mobil B jika mobil A menabrak mobil B. Kita bisa cari dengan rumus seperti ini, M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Kita masukkan M1 100, M1 10 dari soal tadi ya. Terus ini berarti 0. Lalu M1 V1 aksen dan M2 V2 aksen akan menjadi seperti ini. Ini maksudnya biar lebih gampang aja gitu ya. Jadi seperti ini, sehingga menghasilkan V2 aksennya 2M per S. Kita cari untuk soal nomor 4. Nah ini ya. 4M per S. Oke. Lanjut untuk soal 4C. Kita perbesar sebentar. Pernyataannya masih sama. Pertanyaannya yaitu, berapakah besar impuls pada kejadian tersebut jika waktu tumbukannya diketahui 1 second. Nah, di sini kita bisa pakai rumus I sama ini, lalu kita jabarkan menjadi I sama dengan MFT dikurangi MV0. Kita peroleh ini 100, lalu ini 10 dikurangi 4, sehingga hasilnya yaitu 600 NS gitu ya. Nah, kita lihat untuk 4C apakah persis atau sebentar. Nah, ini sebentar mumpung kelihatan ini katanya di aura aja untuk 4A. Sekarang kita cari 4C ya. Nah, ini. Jadi hasilnya yaitu 600. Kita ada 600 NS. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4D. Kita baca dulu soalnya. Berapa energi yang hilang? Tadi pernyataannya sama ya. Terus pertanyaannya berapakah energi yang hilang? Energi yang hilang kita bisa cari dengan rumus seperti ini. Setengah M belum kurung V1 aksen kuadrat min V2 aksen kuadrat. Kita masukkan M-nya diketahui 100 kan tadi. Kita bisa coret dengan setengahnya sehingga misalkan 50. V1-nya 10 kuadrat, V2-nya 4 kuadrat, sehingga memperoleh 4.200 Joule. Kita lihat nomor 4D. Joule. Ini ya. Jadi tepat 4.200 Joule. Oke. 2 soal terakhir, 5A dan 5B. Kita lihat dulu soal nomor 5 seperti apa bunyinya. Nah, ini. Asumsi gaya gravitasi memakai 9,8. Berarti ini beda dengan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya pakai 10. Ini memakai 9,8. Jadi soalnya benda A masanya 6 kg dan benda B masanya 4 kg. Terletak pada sistem bidang seperti pada gambar, abaikan massa katrol dan massa lali. Benda A ditarik dengan gaya F sehingga bergerak ke kiri dengan kecepatan 2M per S kuadrat. Gambarlah diagram gaya benda. Hitunglah F jika bidang tersebut licin. Nah, ini ya, ini gambarnya.
Ini A, ini B, ini F, berarti kesininya T, ini juga seperti itu, ini ke atasnya N, ke bawahnya W, ini ke atas N, ke bawahnya W, ini kesininya F, kayak gitu ya, ini kesininya T. Ini sudutnya 53. Nah, sehingga pertanyaannya kan hitunglah F jika bidang tersebut licin. Nah, kita bisa menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Sigma F kita jabarkan menjadi seperti ini. F sama dengan kurangi WB sin 53 sama dengan M-nya ini M kali A kan M-nya MAB-nya ya. Lalu kita masukkan angka-angkanya seperti ini sehingga menghasilkan F sama dengan 51,36 Newton. Ini ya, kita lihat apakah jawabannya ada tepat gitu ya. M 51,36. Ya, ini hati-hati rancu juga nih ada 52,36. Memang harus sangat-sangat teliti, shout out to asdos-asdos fisika yang sangat membuat soal-soal ini ciamik. Jadi emang anak-anaknya yang mengambil mata kuliah ini emang harus super teliti. 51,36 ini ya kita berarti jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5B. Soal pernyataannya masih sama, pertanyaannya yaitu hitunglah F jika bidang lantai A dan B kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,15. Nah, itu kita bisa cari dengan rumus sigma F sama dengan M kali A seperti tadi. Tapi kita jabarkan lagi sigma F-nya menjadi seperti ini. F kurangi FG kali A min FG B, FGA maksudnya tadi ya, kurangi FGB min WB sin 53. Sama dengan MAB kali A. FG-nya kita jabarin, untuk mencari FG kan kita jabarin Newka kali Newton A. Ini FGB yang juga dijabarin lagi. Setelah jabarin, dimasukin angkanya. Terus selain yang F dibawa ke kanan, sehingga menghasilkan 63,708 Newton. Seperti itu. Kita cari untuk nomor 5B. Nah ini dulu kelewat. 63,708 Newton. Ini ya. Udah. Nah, itu berarti ini semua sudah terisi. Kita cek lagi dari atas. Ini ya, 4 udah. 3 sudah. 1 sudah. Ini NRP kita isi 60317089. Saran terbanyak pembahasan soal-soal ada video responsif. Karena pembahasan soal itu sangat berguna ya kalau bagi saya sendiri. Jadi memperkaya kita untuk mengerti gitu daripada cuma teorinya aja. Nah, kita cek lagi. Oke. Sudah dengan lengkap. Link videonya belum bisa kita paste di sini karena belum diupload. Ini setelah saya save akan saya upload. Bentar, saya akan mengupload filenya juga, file dari jawaban ini. Kita upload. Seperti itu. Oke, jadi tinggal semua sudah terisi, tinggal link pembahasan YouTube
yang akan saya inputkan setelah masuk dari ke-upload di YouTube saya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti, karena memang fisika kan banyak rumusnya seperti itu ya, jadi harus perbanyak latihan-latihan soal. Semoga dari video ini bisa menghasilkan nilai yang bagus juga untuk saya. Terima kasih untuk semuanya dan para asdos. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini saya selesaikan terlebih dahulu, stop share-nya, dan saya close. Terima kasih.